Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul menampilkan binary kode desimal pada 7 segmen display decoder. Dengan anggota kelompok yaitu Afra Fatira Miss Zuhruf dengan 3 digit NRP terakhir yaitu 006, Fedika Pradana Putra Hidayat dengan 3 digit NRP terakhir yaitu 026, Sania Saharani dengan digit NRP terakhir yaitu 034, dan saya Zufana Damayanti dengan 3 digit NRP terakhir yaitu 082. Next. Digital binary decoder adalah rangkaian logika kombinasional yang dapat mengubah satu bentuk kode digital menjadi bentuk lain. Sedangkan pengubahan dari BCD ke 7 segmen display decoder adalah decoder khusus yang dapat mengubah kode binary desimal ke bentuk lain sehingga dapat ditampilkan dengan mudah pada display 7 segmen. Next. BCD atau binary kode desimal adalah penomoran sistem digital yang dapat merepresentasikan tiap desimal menggunakan 4 bit angka biner. Terdapat 10 digit pada sistem desimal, di mana 10 digit itu direpresentasikan oleh 10 kombinasi 4 digit biner. Lalu ini adalah blok diagramnya. Jadi inputnya ini berupa keypad, lalu kita ubah ke encoder, lalu kita ubah lagi ke decoder, dan selanjutnya outputnya ini berupa 7 segmen. Next. Untuk slide ini kami akan menampilkan tabel dari encoder dengan digit 0 sampai 9 dan juga port A, B, C, dan D. Langkah pertama yaitu mengubah bentuk inputan digit angka desimal yang ingin dimasukkan untuk dijalankan menjadi kode biner 4 bit. Kemudian inputan berupa kode biner dikodekan pada setiap port inputan A, B, C, dan D. Next. Berikut ini adalah persamaan dari port-port yang dikombinasikan oleh inputan, yaitu I1, I3, I5, I7, dan I9 untuk port A, I2, I3, I6, I7 untuk port B, I4, I5, I6, I7 untuk port C, dan I8 dan I9 untuk port D. Langkah kedua yaitu dibuat rangkaian encoder yang diawali dengan membuat masing-masing port dari input yang telah dikodekan untuk masuk ke port masukan ABCD berdasarkan tabel kebenaran yang bernilai high atau 1. Untuk rangkaian encoder adalah rangkaian kombinasi beberapa gerbang logika yang memiliki input banyak yang terbentuk dalam line input menjadi bentuk format bilangan digital, yaitu bilangan biner. Kemudian diubah menjadi output yang lebih sedikit. Berikut ini adalah rangkaian dari binary kode desimal yang berdasarkan dari tabel kebenaran. Dan langkah ketiga yaitu kemudian persamaan logika yang telah didapatkan diimplementasikan dalam bentuk rangkaian menggunakan gerbang logika yang sesuai. Di sini menggunakan gerbang logika OR, yaitu ditambah, maka dapat didapatkan output sejumlah 4, yaitu A, B, C, dan D dari input 0 sampai 9. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Sania. Nah, yang selanjutnya ini adalah 7 segmen display. Jadi, berikut ini merupakan 7 segmen display yang terdiri dari huruf A hingga huruf G. Nah, pada masing-masing huruf ini memiliki logika binernya sendiri untuk menentukan on atau off dari segmen tersebut. Jadi, on ketika berlogika 1 dan off ketika berlogika 0. Nah, pada 7 segmen ini memiliki 8 pin input di mana 7 pinnya untuk masing-masing segmen dan 1 pinnya untuk common terminal. Nah, 7 segmen display segments for all numbers. Di sini adalah contoh 7 segmen untuk digit 0, digit 1, digit 2, digit 3, dan digit 4. Kita ambil contoh digit 0. Jadi digit 0 ini kita harus menyalakan segmen A, B, C, D, E, F, dan juga mematikan segmen G. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat pada slide ini. Lalu ini adalah contoh digit 5, digit 6, digit 7, digit 8, dan digit 9. Contoh kita ambil digit 9, yaitu kita harus menyalakan segmen A, B, C, D, F, G, dan mematikan segmen E. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat di slide ini.
Kemudian untuk dua tipe dari seven segment display sendiri terdiri atas common katoda dan juga common anoda. Yang pertama adalah common katoda, yaitu di mana semua katoda dari 7 LED ini dihubungkan bersama untuk membentuk terminal bersama, yaitu terhubung ke ground atau logika 0 pada common terminalnya selama operasi berjalan. Untuk menerangi LED pada layar harus dimasukkan logika 1 ke pin input yang sesuai, di mana ini telah disesuaikan pada tabel kebenaran. Untuk common anoda, yaitu semua terminal anoda dari 7 LED dihubungkan bersama untuk membentuk terminal anoda umum, yang mana terminal ini harus terhubung dengan VCC atau logika 1 selama operasinya. Untuk menerangi salah satu segmen LED-nya harus diberikan logika 0, yang nanti disesuaikan pada tabel kebenarannya. Next. Nah, yang digunakan pada rangkaian ini yaitu menggunakan common katoda, yang mana untuk menerangi LED pada layar harus dimasukkan logika 1 ke pin input yang sesuai. Kemudian diimplementasikan dengan menggunakan rangkaian decoder. Decoder adalah rangkaian yang mengubah kode menjadi satu set sinyal, disebut sebagai decoder karena dapat melakukan kebalikan dari pengkodean dari encoder. Yang mana dari kode yang sedikit dari output encoder pada rangkaian sebelumnya menjadi output decoder yang banyak yang kemudian akan masuk ke dalam 7 segment. Next. Berikut adalah tabel kebenaran, yaitu langkah keempat kemudian dibuat tabel kebenaran pada masing-masing kondisi yang akan diimplementasikan pada rangkaian decoder. Semisal di sini input yang diinginkan adalah untuk menyalakan digit 2, yaitu yang mana telah dijelaskan di sebelumnya, digit 2 ini membutuhkan untuk menghidupkan A, B, G, E, D. Kemudian dari kebutuhan ini dibuat rangkaian dengan gerbang logika yang menyesuaikan dari tabel yang ada di sini, lalu disederhanakan dengan menggunakan keymap. Dari hasil penyederhanaan keymap akan menjadi input dari gerbang logika yang telah dibuat berupa rangkaian decoder. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vertika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan 4 variabel menggunakan keymap. Jadi yang pertama, gambarkan keymap untuk 4 variabel, kemudian tandai dengan angka 1 untuk setiap kotak yang mewakili A aksen B, C aksen D, A, B, C aksen D, A aksen B, C, D, A, B, C, D. Sisanya diisi dengan angka 0. Kecuali pada kondisi don't care. Pada kondisi don't care ini diberi tanda silang atau tanda X ya. Kondisi don't care ini adalah kondisi yang tidak memengaruhi output di saat input dimasukkan. Pada kasus ini, kondisi don't care adalah ketika inputnya bernilai A, B, C aksen B aksen, A, B, C aksen D, A, B, C, D, A, B, C, D aksen, A, B aksen C, D, dan A, B aksen C, D aksen. Kenapa kondisi don't care ini terjadi? Karena sebenarnya ini kan 4 bit ya. 4 bit itu ada 16 angka dari 0 hingga 15. Nah, kita ingin menampilkan angka 0 hingga 9. Jadi angka dalam heksa ya, dalam heksa angka A hingga F itu tidak tertampilkan. Maka dari itu untuk menampilkan angka A hingga F itu tidak akan memengaruhi output. Jadinya angka A hingga F itu dalam heksa ya, itu adalah dalam kondisi don't care. Nah, maka dari itu di ini misalkan kita outputnya B pada ini ABC AB C aksen D aksen, dia silang seperti ini. Ini pada kondisi don't care-nya. Nah, kemudian yang langkah kedua, gambarkan pemetaan keymap untuk 4 variabel yang paling mendekati dan paling sederhana. Nah, jadi yang B itu kan untuk A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, itu kan nilainya 1, kita masukkan. Kita kembali ke ini ya, tabel kebenarannya untuk yang B. Untuk yang B, itu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, itu 1. Kita masukkan 1. Kemudian A aksen, B aksen, C aksen, D, itu 1 juga. Kemudian kita masukkan 1. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita sederhanakan persamaan. Nah, untuk yang grup yang ini, yang merah,
itu bisa kita sederhanakan menjadi kita lihat sini menjadi CD. Oke, kita tulis CD di sini. Oke, kemudian yang untuk grup yang hijau kita bisa sederhanakan menjadi mohon maaf ya. Tadi yang merah ini C di aksen, C aksen, D aksen. Nah, sedangkan untuk grup yang hijau ini kita bisa sederhanakan menjadi CD. Kemudian yang grup yang warna biru ini itu kita bisa sederhanakan menjadi B aksen. Nah, jadi untuk yang don't care, kondisi don't care ini kita bisa anggap sebagai 0 atau 1. Ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga bisa didapatkan persamaan yang sederhana. Nah, kemudian kita gunakan keymap untuk menyederhanakan rangkaian. Jadi, dari masing-masing output, dari A hingga G, ya, dari A hingga G kita sederhanakan fungsi persamaannya. Jadi pada output A seperti ini, A itu A plus C plus BD plus B aksen D aksen. Untuk yang B seperti tadi, B aksen plus C aksen D aksen plus CD. Untuk yang C, B plus C aksen plus D. Untuk yang D, A plus B aksen D aksen plus B aksen C plus C D aksen plus B C aksen D. Dan seterusnya hingga kita dapat menyederhanakan output yang G. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afra. Kemudian untuk langkah kelima, berdasarkan penyederhanaan yang telah dilakukan dengan keymap, sehingga rangkaian dari 7 segmen decoder circuit dapat digambarkan sebagai rangkaian berikut, yang mana hasil dari keymap tadi dimasukkan sebagai inputan pada gerbang logika. Yang mana di sini juga disesuaikan gerbang logika antara AND dan juga OR-nya, disesuaikan membutuhkan berapa port, yaitu ada 2 port, 3 port, 4 port, dan 5 port, yang menggunakan gerbang NOT, AND, dan OR. Next. Nah, untuk contoh penerapannya sendiri, semisal di sini kita ambil, kita ingin menyalakan digit 400 yang dihasilkan dari rangkaian decoder, yang mana dapat dilihat pada rangkaian hasil dari rangkaian encoder sendiri menghasilkan 0010. Mohon maaf untuk rangkaiannya sendiri terbaca dari bawah, sehingga untuk digit 4-nya 0100. Kemudian sebagai input dari rangkaian decoder, masuk dalam rangkaian decoder yang menghasilkan outputnya sendiri 0110011, yang kemudian menjadi kode pada 7 segmen untuk menyalakan digit 4. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila ingin menampilkan dari 4, kita perlu menyalakan segmen B, C, F, G, dan mematikan LED segmen A, D, E. Yang mana di sini untuk menyalakan dari 7 segmen sendiri ketika outputnya bernilai 1, karena merupakan common katoda. Kemudian untuk simulasi dari rangkaian akan dijelaskan oleh teman saya, Vertika. Oke, saya akan melanjutkan. Jadi ini adalah rangkaian lengkapnya ya dari encoder. Di sini rangkaian encoder di sini. Dan di sini adalah rangkaian decodernya. Jadi seperti yang tadi, jika saklar 4 kita hidupkan, maka yang tertampil pada 7 segmen juga angka 4. Kemudian saya akan membuat simulasinya pada Proteus. Oke, izin konfirmasi apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya. Oke, jadi ini dia rangkaiannya yang ada di Proteus. Jadi ini adalah rangkaian dari encoder yang mengkodekan button yang kita aktifkan menjadi bilangan biner, dan ini adalah decoder yang mengubah bilangan biner tersebut menjadi bilangan di
7 segmen. Oke, mari kita coba. Oke, kita ingin menekan misalkan angka 5 ya. Di sini saya angka 5 saya tekan. Oke, jadinya di 7 segmen dia akan muncul angka 5. Oke. Kemudian misal kita ingin angka 7, kita tekan juga angka 7, maka di 7 segmen juga tertampil angka 7. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.